Sudah jam 11 malam. Aku belum bisa tidur. Axel sudah tidur bersama Mbak Retno. Aku sendirian di kamar. Kamarku ini ada di bagian depan. Jendelanya menghadap ke jalan. Nggak begitu ramai sih jalannya. Cuma jalan komplek perumahan biasa. Tadi Juna menelpon. Dia jadi pulang besok Senin. Itu artinya 2 hari lagi. Pekerjaan dia di Surabaya belum selesai. Tapi Juna bilang dia kangen sama aku dan Axel. Makanya mau pulang dulu sehari 2 hari gitu. Baik banget ya. Kadang aku berpikir, apa ini ulah Om Gani ya? Beliau berusaha memisahkan Juna dari aku. Dengan sengaja menyuruh Juna mengerjakan proyek yang ada di luar kota. 3 minggu Juna di Surabaya. Bukan proyek kecil kurasa. Agaknya kedua orang tua Juna masih mengetahui hubungan kami. Setelah melahirkan Axel, aku tak pernah bertemu lagi dengan Om Gani dan Tante Fiona. Juna juga tidak pernah lagi mengajakku ke rumahnya. Aku tidak bisa merekayasa jalan pikiran seorang Juna. Dia tidak melawan ketika orang tuanya melarangnya berhubungan denganku. Tapi dia juga tidak mematuhi keinginan Om Gani dan Tante Fiona untuk menjauh dari aku dan anakku. Entahlah strategi apa yang sedang dijalankan Juna. Sepertinya di luar hujan. Telingaku mendengar suara rintiknya dari balik jendela. Sepi sekali malam ini. Meskipun ini malam minggu. Sore tadi hujan turun sangat deras, menyisakan awan gelap di langit. Nyatanya sekarang rintiknya kembali datang. Berdiri aku di depan jendela, melihat keluar. Sebuah mobil jenis minibus berwarna gelap berhenti persis di depan pagar rumahku. Tidak ada satu orang pun yang turun. Aku memperhatikan dari sini. Mobil siapa itu? Kenapa berhenti di depan pagar rumahku tengah malam begini? Masih di sini. 10 menit berlalu. Minibus itu masih ada di sana. Kok perasaanku mendadak tidak enak? Merasa seperti mobil itu dan pengendaranya sedang mengawasi rumahku. Untuk memastikan, aku keluar kamar dan menyalakan lampu ruang utama. Dengan begini, orang di luar akan tahu penghuni rumah ini terjaga. Kembali aku mengawasi dari balik tirai. Masih dalam suasana balutan rintik hujan, kurapatkan baju hangatku. Tak lama setelah aku menyalakan lampu rumah, pengendara mobil itu menghidupkan mesin mobilnya. Sekilas aku bisa melihat hanya ada 1 orang penumpang saja. Dia yang mengendarai mobil itu. Aku ini terlalu panik sepertinya. Mungkin mobil itu hanya berhenti di depan rumahku karena hujan, bukan mau mengawasi rumahku. Aku kembali mematikan lampu luar. Kemudian kembali ke kamar dan mencoba menidurkan tubuh lelahku. Senin pagi, kalau sesuai janjinya, hari ini Juna bakalan pulang. Dia janji dari bandara mau mampir ke kantorku dulu. Sekitar jam 9 pagi atau setengah 10 katanya. Setelah siap, aku berpamitan pada Axel dan Mbak Retno. Mama kerja dulu ya jagoan. Ku cium kedua pipi gembul Axel. Anak itu tertawa dan menarik-narik rambutku, membuat gemas. Seperti biasa, aku selalu berpesan pada Mbak Retno untuk tidak keluar rumah. Bukan apa-apa, Mbak Retno ini gak ngerti jalan, takutnya nyasar. Kunci pintunya ya Mbak, kataku. Pengasuh itu mengangguk. Setelah melihatnya mengunci pintu, aku segera menjalankan mobilku dan pergi. Meeting dengan staf pagi ini aku lakukan kilat. Hanya mendengarkan arahanku saja,
Tak lupa aku mengenalkan Renal sebagai leader baru di tim kreatif. Oh iya, ini juga hari pertama lelaki bernama Renaldi itu bergabung di perusahaanku. Ku semprot ruang kerjaku dengan wewangian floral. Fresh baunya. Juna sebentar lagi sampai. Dia tadi telepon sudah OTW kemari. Sambil menunggu, aku melakukan tugasku, memeriksa laporan keuangan. Sekarang aku bisa fokus ke sini. Kerjaan operasional aku serahkan ke Renal. Pintu ruanganku terbuka. Seraut wajah manis yang sedang kutunggu muncul. Juna. Aku berdiri cepat dan menyambutnya. Juna memelukku. Lamanya aku pura-pura merajuk. Tangan Juna mengacak rambutku. Apa kabar? Katanya. Aku mengajaknya duduk di sofa panjang ruangan ini. Juna duduk dengan melingkarkan lengannya di belakang leherku. Kabar gua baik. Axel aja yang rewel. Kangen elu kali. Gua juga kangen sama Axel. Juna menatapku. Dibawain apa nih? Aku meraba-raba jas yang dipakai Juna, mencari sesuatu. Apa sih? Juna bergeser. Dia tertawa. Kali aja dia bawa cincin kawin, kayak di film-film romantis gitu. Ntar malam keluar ya. Kemana? Romantic dinner, bisik Juna. Itu artinya hanya berdua. Axel dan Mbak Retno gak boleh ikut. Kepalaku mengangguk. Juna menarik leherku dan mendekapnya di dada. Lo nyekik gua, Jun. Bola mataku ke atas, menatap lelaki yang mendekapku ini. Juna balas menatap. Bibirnya tersenyum manis. Netra kami bersitatap. Ku biarkan desiran halus menguasai hatiku. Aku beneran kangen. Ceklek. Pintu ruanganku terbuka. Aku dan Juna menoleh. Juna bergeser dan melepaskan dekapannya. Aku jadi salah tingkah. Mukaku rasanya panas. Sosok jangkung itu sudah berdiri di hadapanku dan Juna. Raut wajah Juna seketika berubah melihat Renal. Maaf Bu Ivone, saya cuma mau masukkan ini. Renal berjalan ke meja kerjaku dan menaruh sebuah map berwarna biru. Setelah itu, tanpa menoleh, dia berjalan keluar. Ngapain dia di sini? Juna menunjuk pintu dan mendelik padaku. Dia kerja di sini. Aku mengangguk. Bukannya dia manajer di restoran itu? Alis Juna menaut. Iya, tapi sekarang tidak lagi. Aku menyahut. Juna menatapku tajam. Tatapannya seakan jantungku. Membuatku takut. Kenapa? Gumamku. Lo nerima dia kerja di sini karena wajahnya mirip Niki bukan? Juna terus menatapku, membuatku gugup. Bukan. Renal seorang desain grafik. Makanya aku memperkerjakan dia di sini. Jelasku. Jangan bohong. Lo suka dia? Suara Juna meninggi. Sontak aku menggeleng. Tenang dulu Jun. Aku mengusap wajahku biar tenang. Lo pecat dia sekarang atau gua yang ngusir dia? Juna berdiri, rahangnya mengeras, menatapku marah. Tapi Jun. Juna berjalan membuka pintu. Sepertinya dia mencari Renal. Aduh, gimana ini? Juna melangkah keluar dengan gusar. Gegasku ikuti dia. Pikiranku udah pasti ribut nih. Brak. Pintu ruangan kantor Renal dibuka kasar oleh Juna. Renal yang sedang sibuk bekerja dan duduk di kursinya mengangkat kepala. Dia menatap Juna tak mengerti. Niki, panggil Juna dengan menatap tajam. Netra Renal balas menatap. Aku yang berdiri di belakang Juna jadi berdesir. Udah mendelik semua gini. Cekah.
Aku bukan Niki, ucap Renal tenang. Lo bisa bohongin semua orang, tapi bukan gua. Lu Niki, tunjuk Juna pada lelaki yang masih duduk di balik meja itu. Gak usah pura-pura. Juna merangsek maju, tanganku memegangi jasnya. Udahlah Jun, gak penting banget sih. Ku apit lengannya biar gak tambah maju. Lo kembali atau tidak, gak ada yang berubah. Aku dan Ivone tetap akan menikah, seru Juna, membuat Renal berdiri dan pindah duduk di tepi mejanya. Jadi kalian tidak menikah? Tanya Renal tersenyum, kemudian menengkus seperti mengejek. Juna tidak menjawab, tapi kepalaku mengangguk tipis. Aku tidak tahu siapa kamu, tapi mulai sekarang aku akan menjadi sainganmu. Tersenyum tipis, Renal menatap lurus Juna. Kau pikir siapa dirimu? Ujar Juna sinis. Renal mengangkat kedua alisnya, bibirnya tersenyum separuh. Kau takut? Haha, aku bahkan bisa membuangmu ke jalanan saat ini juga. Suara Juna meninggi. Kalau begitu, lakukanlah. Renal tak kalah sengit. Aduh, gimana ini? Kau ku pecat hari ini. Pergi dari sini, ucap Juna datar. Jangan. Tiba-tiba bibirku bersuara. Juna menoleh ke samping. Gelak. Aku menelan saliva. Renal mengulum senyum. Maksud gua masih butuh dia buat kerja di sini, buat jadi leader di tim kreatif. Jelasku. Renal melirikku penuh arti. Gua cariin yang lain, Von. Butuh proses lagi, Jun, kataku. Biar dia aja. Lagian, gua gak bakal tertarik kok sama dia. Sengaja ku tatap tajam Renal, biar dia sadar posisinya hanya bawahanku. Dan jangan coba kurang ajar. Ku dengar helaan nafas Juna. Lo selamat karena Ivone. Jari Juna menunjuk wajah Renal. Menggenggam erat tanganku. Juna menariknya dan membawaku keluar. Ih, pakai ribut segala sih Jun, sungutku saat sudah kembali ke ruanganku. Juna duduk di sofa panjang. Aku mendekat dan duduk di sampingnya. Gua gak suka sama gayanya. Belagu, ucap Juna pelan. Aku bergeser dan kusandarkan kepalaku di lengan Juna. Dia tuh gak ada apa-apanya sama elu. Percaya deh. Netraku menerawang jauh. Bersambung.